Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Orlensyah dengan NPM 2021002403. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Bangunan Hukum Islam di Indonesia. Devin Law dan Nenmet Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai Devin Law karena aturan-aturannya yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan mengenai pengertian tersebut, betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni, bersifat top down, dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologis lainnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan yang akan saya bacakan berikut ini, yaitu konsep menurut usul fiqh pada dasarnya terletak atas pandangan hukuman itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana yang telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersifat langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan sunnah. Bila kutipan di atas dikutipkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti secara inheren memiliki karakter supranatural dan yang luar biasa. Supranatural and extraordinary karakter. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara. Dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama, menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah hukum dalam pandangan pemikir-pemikir pada kenyataannya, pemikiran Muslim pada kenyataannya termasuk kajian yang independen dan empiris. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Namun, sebelum kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu kita sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan bagaimana kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Yang pertama ada pembangunan hukum nasional. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan tiga sistem yang eksis atau living law, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat atau Belanda. Sebagaimana bahan bakunya ketiga sistem hukum yang berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional, tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri yang pertama, ada berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Lalu yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, dan rasional kaidah dan nilai. Lalu yang kelima, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan perkembangan ekspektasi masyarakat. Perkembangan hukum Islam di Indonesia berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijaksanaan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara penduduk Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sistem hukum,
Ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlakukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian penjelasan materi saya tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Apabila saya memiliki salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.